dengar mama sudah berteriak, tolong, tolong. Iya. Halo guys, nah ketemu lagi bersama saya Andri Jamril di sini, yang pastinya di YouTube channel saya yaitu Yakumo Andri Taweli. Nah sekarang yang penasaran, saya lagi ada di kampung tercinta saya yaitu di Talise, Kelurahan Panau, Kecamatan Taweli. Nah di mana saya sekarang berada tepat di salah satu rumah yang dulu sebelum terjadi tsunami ini tempat saya ngumpul atau tempat saya main, pokoknya tempat curhat, tempat apa sama teman-teman yang lainnya. Nah bisa dilihat di belakang saya, nah di belakang saya ini dulunya adalah perkampungan yang ramai, sangat-sangat ramai sekali. Tapi setelah kejadian tsunami kemarin ini sudah menjadi kosong guys, sudah menjadi kosong. Dan juga bisa dilihat guys ya, ini sebagian yang di sebelah sana, yang di belakang sana itu udah dijadikan hunian sementara untuk para penduduk yang rumahnya sudah habis, sudah terkena tsunami. Nah jadi saat ini guys, saya nanti bakal bicara atau ketemu sama narasumber kita yaitu tante saya sendiri yang dimana menjadi salah satu korban tsunami, yang menjadi salah satu korban tsunami itu ketika waktu tanggal 28 September. Jadi yang penasaran jangan lupa nonton ya guys. Oke, see you. Oke guys, nah sekarang saya lagi ada di rumah nenek saya. Ini dulu rumah nenek saya sebelum terjadi tsunami. Ini dulu rumah rumah begitu. Nah, tapi sekarang sudah jadi, bisa dilihat. Ini dulu sekarang sudah jadi taman pengajian, taman pendidikan Al-Qur'an Zahra. Nah, ya bisa dilihat ini taman pendidikan Al-Qur'an ini kebalik ya. Dan nanti kita akan ketemu dengan tante saya awal mula berdirinya taman pengajian ini, apakah setelah tsunami atau sebelum tsunami. Jadi yang penasaran jangan lupa subscribe ya, jangan lupa nonton, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah seperti yang saya bilang tadi, saya sekarang sudah berada dengan tante saya yaitu Tante Nisa. Jadi Tante Nisa ini adalah adik dari mama saya. Nah yang dimana menjadi salah satu korban, alhamdulillah selamat dan masih sekarang beraktivitas seperti biasa. Karena kalau menceritakan yang terjadi waktu tsunami lalu itu sangat-sangat panjang. Nah jadi buat kalian yang mau nonton jangan lupa subscribe. Saya kasih waktu 5 detik untuk subscribe. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih yang sudah bantu share video ini dan sudah like dan share dan lupa subscribe. Nah langsung saja Tante Nisa, saya mau bertanya awal dari kejadian tsunami itu yang sepengetahuan Tante Nisa itu bagaimana? Bisa langsung ceritakan. Oh, yang pertama itu kejadiannya gempa pertama itu jam 3. Iya jam 3. Jam 3 kami berada di teras, saya, mama dengan papa. Nah, kebetulan datang Mama Ika, datang ini. Iya. Nah, sudah kami berbincang-bincang langsung ada gempa ini, Pak. Tidak ada apa-apa. Itu awal, itu guncangan pertama tapi nenek dibilang tidak ada apa-apa. Tidak akan ada apa-apa. Iya, tidak akan ada apa-apa. Setelah itu sekitar 3:30 Bapak sudah kembali aktivitasnya ke kebun. Iya ke kebun kan, kebun toh. Mama sudah kembali dia di kamar istirahat. Kamar. Mama Eka juga pulang. Iya. Ini juga pulang. Itu sudah. Setelah sekitar 4:30 saya sudah beraktivitas juga di dapur. Obat masak. Nyalakan kompor sudah. Setelah itu kira-kira jam 5:30 lah. 5:30 saya mau ada makan, ceritanya makan sedikit, ada sisa nasi. Jadi dimakan. Maunya makan di teras. Maunya makan di teras. Sebelum sempat dimakan itu nasi tadi, sudah terasa guncangannya dasar, langsung begitu. Saya tidak tahu lagi karena saya sudah terhempas. Iya terhempas, terlempar. Terhempas sudah di ruang tamu pada waktu itu. Piring saya tidak tahu di mana sudah. Setelah kejadian itu saya tidak tahu lagi kemana. Saya langsung lari di jalan.
orang sudah kocar kacir, orang sudah tidak tahu, pokoknya minta pertolongan. Iya, karena urus diri sendiri juga sudah tahu. Pada waktu itu saya cuma minta tolong sama ponakan saya itu Rifdal. Rifdal. Dia bilang, saya bilang, Idal, lihat nenek, lihat kompor. Saya bilang begitu. Dia sudah lihat tapi kompornya tidak dia siram. Iya, tidak pada waktu disiram. itu sudah. Setelah itu agak tenang, tidak ada lagi orang sudah kembali, maksudnya tenang sudah, tapi tenang. orang merasakan kayak masih ada gejala, kerasa ketakutan. Saya masuk ulang ke dapur, masuk ke dalam, terus saya siram itu kompor. Saya dengar mama sudah berteriak, tolong, di situ. Papa juga sudah ada di kamar. Nenek laki sudah ada. Sudah ada di kamar, dia sudah mulai mau kumandang azan. Berarti posisinya sini kakek itu sudah posisinya sudah tenang. Iya, dia kembali ke rumah. Dia kembali ke rumah, dia lakukan ibadah sholat maghrib tanpa sepengetahuan ternyata setelah itu ada ombak. Pada waktu itu tanpa disadari ombaknya sudah datang menerjang yang rumah-rumah depan. Iya, rumah-rumah depan. Jadi kami ini tinggal lewatnya begitu. Iya. Jadi pada waktu itu posisi saya di situ di dalam rumah. Jadi waktu air bah itu datang, saya cuma hanya meneguk 2 teguk saja air laut itu. Pada waktu itu saya tidak tahu apa-apa lagi. Tidak tahu lagi. Berarti Tante Nisa ini bisa dibilang waktu pas sudah terkena air laut, terkena hempasan air laut itu hanya 2 kali. Seingat Tante Nisa dia 2 kali untuk menelan air laut itu yang masuk karena sudah Israel bilang naongat dan tidak naongat. Berarti istilahnya kayak tenggelam, hanya kayak terapung begitu terus minum, dan Tante Nisa sudah tidak sadarkan diri, dan alhamdulillahnya Tante Nisa masih selamat sampai sekarang. Dan saya juga bertanya di sini karena saya lihat waktu pas paginya itu posisi Tante Nisa sudah penuh dengan pasir, terus kakinya juga tertusuk ini. Jadi posisi Tante Nisa itu waktu tsunami itu bagaimana? Duduk terus tertimbun atau? Posisi saya pada waktu itu saya sudah kaget karena saya ada di bawah runtuhan tembok. Runtuhan tembok, tembok yang paling besar itu di bagian dapur saya. Oh iya, di bagian dapur. Jadi saya di tembok itu saya posisi duduk. Dan kaki saya yang parah itu kaki kanan bagian tumit. Menganga di belakang. Iya. Sudah. Akhirnya ada orang yang mencari bapaknya. Papa siapa sudah? Papa Roman. Alhamdulillah, Papa Roman. Dia mencari bapaknya. Saya dengar langkah tuh di balik tembok itu seperti ya tolong. Di situ. Setelah itu, tunggu dulu, siapa di situ? Saya bilang saya Nisa. Tunggu, nanti ada yang minta bantuan. Sudah orang datang sekitar bantuan itu datang sekitar jam 7. Jam 7 malam. Jam 7. Terus kalau dari Tante Nisa sudah. Terus kalau dari kakek sama nenek itu ditemukan jam berapa? Kalau bapak itu saya tidak kalau bapak sekitar jam 10 malam. 10 malam sudah. Kan saya setengah 7 sudah dievakuasi. Bapak sudah tinggal bapak jam 10 didapatkan di situ mayatnya. Di samping rumah itu. Di samping rumah berarti terbawa arus, terbawa arus dan sudah tertimbun semua itu. Kalau mama nanti siang. Paginya baru didapat. Karena posisi saya juga lihat di situ posisi nenek di situ kan sudah terbungkus kain semua. Itu jadi mungkin karena tertindih tembok karena susah juga kan posisinya. Apalagi di kamar nenek itu ada lemari yang besar-besar. Mungkin itu yang karena kasur kan sudah bentuknya sudah tidak lagi lurus, sudah begini. Sudah tahan begini kan. Mungkin nenek itu ditindih lemari yang satunya kecil dengan tembok lagi. Betul. Saya tidak mau bicara terlalu lanjut untuk masalah tsunami, untuk masalah yang mengingat yang masalah tragedi, nanti takutnya saya tidak mau ada adegan-adegan menangis di sini. Saya ingin melupakan segala sesuatu yang buruk. Nah, sekarang saya pengen bertanya. Nah, setelah lihat kondisi rumah nenek saat ini ya, jadi dari orang-orang sekitar juga sudah mengetahui kalau sekarang rumah nenek itu sekarang sudah jadi Taman Pendidikan Al-Quran Zahra Khairun Nisa.
Nah, dan saya mau tanyakan di sini, apakah taman pengajian ini berdiri sebelum atau sesudah musibah tsunami? Oh, kalau ini taman pengajian ini, taman pendidikan Al-Quran ini dulunya sebelum tsunami sudah ada. Namanya Nurul Khairunisa. Oh, berarti namanya dulu ini sudah ada sebelum tsunami, namanya dulu Nurul Khairunisa. Nah, kenapa sampai sekarang namanya berganti jadi Zahra Khairunisa? Apa yang membuat Tante Nisa menjadi mengganti atau ada latar belakang yang sampai berdirinya ini? Karena pada waktu ini kan ini bekas rumah ini sudah jadi sudah rata Ya, dengan sudah rata tanah. dengan tanah. Kemudian ada relawan dari Nusantara memberikan bantuan. Mereka bagaimana kalau kami bangun TPA-nya ibu ada di lokasinya ibu. Oh, iya, betul. Alhamdulillah senang sekali. Pada pembangunan itu ada Habib yang datang ke sini untuk meletakkan batu pertama. Iya. Di situ Habib itu Habib Hasan Alaidrus. Habib Hasan Alaidrus. Iya, yang dari Jogja itu. Yang dari Jogja. Nah, itu yang meletakkan batu pertama. Kemudian dia menggantikan nama itu, bukan nama Nurul. Nurulnya diganti. Nah, diganti Zahra. Zahra. Oh, jadi kenapa sampai nama ini Zahra? Nama Zahra pengajian Khairunisa. pendidikan ini Zahra Khairunisa karena yang meletakkan batu pertama itu Habib Hasan Alaidrus itu langsung memberikan nama pengajian yang diganti aja jadi Zahra, nggak usah Nurul. Oh, jadi begitu. Nah, terus setelah itu di sini juga banyak yang mengaji kan, misalnya Ya. banyak yang mengaji mulai dari anak-anak, terus remaja juga. Terus ibu-ibunya bagaimana? Alhamdulillah untuk sebelum tsunami mungkin ibu-ibunya belum ada. Oh, sebelum tsunami belum ada, tapi setelah tsunami ini alhamdulillah hidayah itu ada pada ibu-ibu Alhamdulillah. sehingga mereka juga mulai beraktivitas Iya, mulai walaupun beraktivitas. belajar dari ikro. Iya. Nah, di situ alhamdulillah sampai sekarang ada yang sudah ikronya sudah mulai ikro 5, ada yang separuhnya sudah juz amma, ada sudah yang sudah Al-Quran, juz juz 1 dan satu. ada yang sudah mencapai Oh, juz 3. oh, berarti alhamdulillah, berarti ibu-ibu di sini diberikan hidayah, maksudnya bukan hanya sekedar, biasa kan ada ibu-ibu yang dapat hidayahnya cuman sekedar bicara, maksudnya kayak iya, tapi Mereka dorang datang tidak bergerak. belajar. Nah, sekarang mereka melepaskan ego, melepaskan malu, melepaskan untuk istilahnya tidak peduli dengan kata-kata orang lain. Yang penting mereka dengan niat yang baik datang untuk mengaji, walaupun awalnya itu mulai dari Iqra 1, mulai dari juz amma. Jadi mereka sampai sekarang sudah mulai bisa untuk juz besar sudah. Iya, juz 1 sudah, sekarang sudah ada sampai juz 3. Juz 3, malah sampai juz 3. Jadi di sini Taman Pendidikan Al-Quran Zahra Khairunisa ini menerima anak-anak, remaja, cewek cowok, terus ibu-ibu, kalau bisa juga bapak-bapaknya yang belum tahu, sedangkan yang sudah tahu saja belum fasih atau belum benar bacaannya, apalagi yang tidak tahu sama sekali. Jadi buat kalian jangan malu untuk melakukan awal yang baik seperti mengaji. Begitu. Apalagi di sini jadwalnya juga ibu-ibu setiap malam Jumat. Ibu-ibu setiap malam Jumat dengan malam Selasa 3 malam. Malam Selasa, malam Jumat, malam Sabtu. Malam Selasa, malam Jumat, malam Sabtu. Malam Selasa, malam Jumat, malam Sabtu. Itu untuk ibu-ibu. Itu mungkin bukan cuma ibu-ibu, kayaknya siapa tahu ada bapak-bapak kayaknya. Disesuaikan bapak-bapak walaupun ada disesuaikan. Kalaupun ada bapak-bapak, ibu-ibu ya maksudnya bagi tempat. Iya, bagi tempat karena ya alhamdulillah di sini agak luas sedikit guys ya, jadi agak luas. Bapak di bagian maksudnya Iya. berbagilah. Betul Penting bagi. tidak juga terlalu baku dari Nah, sekarang terakhir saya pengen tanya Tante Nisa, terakhir harapannya untuk taman pengajian ini apa? Untuk harapan kedepannya, alhamdulillah saya mau istilahnya begini. Insya Allah mudah-mudahan taman pengajian ini selalu sukses. Amin. Dan anak-anak didik juga bertambah terus. Amin. Diberikan semangat juga, bukan cuman anak-anaknya saja, tapi ibu-ibunya, bapak-bapaknya dan juga remajanya itu lebih bagus. Karena dengan kita belajar ini membaca, mengaji ini, huruf-huruf, memperlancar huruf mahrat huruf ini, alhamdulillah semua apa yang kita, supaya kita punya
bacaan, iya. sholatnya kita Sholat akan kita. lebih fasih lagi. Iya, betul. Gitu. Jangan cuman istilahnya jangan sholat, maksudnya istilah jangan Asal sholat baca. asal baca terus sholatnya hanya apa tuh mengandalkan di masjid. Takut biasa kan ada sholat ketika pas sudah di masjid, makanya istilahnya ada yang tidak bukan bilang bagaimana kan, mungkin punya kesibukan masing-masing. Cuman maksudnya begini, kan kebanyakan sholat istilahnya sholatnya pas nanti sholat istilah laki-laki, contohnya laki-laki kalau sholat nanti hari Jumat baru sholat. Kan setidaknya saya tidak tahu juga apakah kalian sibuk atau bagaimana, setidaknya walaupun tanpa di masjid sendiri juga bisa. Maksudnya kalau istilahnya kita kalau manusia kan betul kan tadi saya, kalau manusia setidaknya memang betul kalau ibadah itu tidak perlu diumbar. Kan setidaknya, tapi bacaan itu harus ini betul fasih, terutama surat Fatihah Al-Fatihah. karena itulah wajibnya bacaan wajib. Jadi kalau surat Fatihahnya, surat Al-Fatihahnya tidak fasih, otomatis di situ betul, juga betul. tidak sah juga sholatnya kita. Jadi iya betul, karena bacaannya tidak fasih. tidak betul. Nah, jadi itu harapan dari Taman Pendidikan Al-Quran Zahra Khairunisa, yaitu berharap semoga makin banyak anak-anak yang mau bergabung. Sekarang sudah berapaan anak-anak, sekitar berapa puluh orang? Sekarang waktu sebelum tsunami lalu sekitar 30-an, tapi alhamdulillah sekarang sesudah tsunami bertambah sampai 50. Alhamdulillah. Kalau kemarin jadi sebelum tsunami itu sekitar 30-an orang, tapi Masya Allahnya sesudah tsunami ini anak-anak malah bertambah jadi sekitar 50-an orang. Nah, ibu-ibunya sekitar berapa orang? Kalau ibu-ibu ada 15. Ada 15. Nah, itu suatu pencapaian juga karena tidak semua, jarang ibu-ibu. Dan ini juga bagusnya yang seperti saya lihat bahwa yang hadir di sini juga bukan dari kalangan majelis talim sebelumnya kan. Karena dulu kan biasa ada orang nanti majelis talim baru ikut pengajian. Tapi bagusnya di sini bukan dari yang dulunya tidak majelis talim, maksudnya yang memang punya niat bagus kan. Tapi alhamdulillah juga karena mereka sudah menyatu, sudah Jadi, banyak juga lebih dari 10 orang. Maka kami membentuk juga majelis talim. Nama majelis talim itu Khairun Nisa, tidak pakai zahranya. Oh, jadi majelis talim Khairun Nisa. Khairun Nisa itu karena ibu-ibu semua. Iya, Makanya betul. kita bilang Khairun Nisa. Oh iya. Berdirinya itu tanggal 2 bulan 2 2020. Oh, angka 2. Angka 2 kebanyakan tanggal 2 bulan 2 2020. Itu berdirinya majelis taklim Khairun Nisa. Nah, jadi guys, itulah tadi cerita singkat saya bersama tante saya, yaitu Tante Nisa, yang dimana selalu memberikan positif karena yang awalnya ini rumah seperti cuman rumah biasa, tapi setelah musibah dan sebelum dan sesudah musibah ini langsung dijadikan taman pendidikan Al-Quran. Nah, jadi alhamdulillah setelah selesai cerita kita, dan buat kalian yang subscribe jangan lupa nonton, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share untuk video ini untuk terus menyaksikan video saya. Dimana lagi kalau bukan di Yakumo Andri Tawaeli. Nah, sekian sudah saya Andri Jamril dan Tante Nisa mengakhiri video ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys.